Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Januar Rahman Makin dari SDN Gondang Dia 01 yang akan menyampaikan materi anti korupsi pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, tindakan anti korupsi ini mempunyai landasan hukum yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada pasal 1/3 yang membahas tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan korupsi? Nah, istilah korupsi ini adalah berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang artinya busuk, rusak, menyogok dan sebagainya. Dan ini merupakan hal-hal perilaku tindakan yang tidak baik tentunya, tidak terpuji. Lalu apa sih faktor-faktor atau penyebab-penyebab munculnya tindakan korupsi ini? Menurut teori Jack Balan, bahwasanya faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan atau ekspos. Sehingga keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang, oleh semua orang. Dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ini? Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwasanya ada 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang tertuang dalam undang-undang tadi. Seperti adanya pemerasan, suap menyuap, gratifikasi, dan lain-lain sebagainya. Lalu mengapa kita pada saat ini, pada kesempatan ini membahas tentang korupsi? Karena dampak korupsi ini sangat luas, sangat besar terhadap negara kita, khususnya Indonesia. Yang mana dampak ini mempengaruhi semua segi, semua sektor, seperti adanya sarana dan prasarana yang berkualitas rendah, kemudian adanya biaya pendidikan yang tinggi, lalu penegakan hukum yang tidak adil, sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat. Dampak buruk perilaku dalam lingkungan masyarakat, sehingga akan timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, bagaimana sih kita dapat melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi? Bagaimana caranya? Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan tindakan. Tindakannya seperti apa? Yaitu tindakan preventif. Kemudian perbaikan sistem. Lalu melakukan edukasi atau kampanye-kampanye tentang anti korupsi. Nah, kita dapat berkaca dan melihat dari negara-negara luar yang telah berhasil mampu mencegah korupsi, seperti negara Denmark, Finlandia. Mengapa negara-negara tersebut mampu memperoleh indeks KPK yang tinggi? Karena pendidikan anti korupsi di negara mereka telah terintegrasi dalam sistem pendidikan. Kemudian adanya program pendidikan gratis sehingga dapat mengurangi kesenjangan-kesenjangan.
dan juga dapat meminimalisir risiko-risiko korupsi. Bapak Ibu, mengapa kita harus melakukan pencegahan korupsi ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghapus segala bentuk korupsi, menghapus yang namanya tindak pidana korupsi dan mewujudkan good governance. Sasarannya apa? Nah, sasarannya adalah untuk menurunkan jumlah kerugian finansial maupun sosial dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Jadi untuk pencegah atau upaya pencegahan korupsi ini, kita juga harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada diri kita. Apa saja nilai-nilai tersebut? Nah, ada beberapa, yaitu kita harus memiliki kejujuran, jujur. Kita harus melakukan keterbukaan. Tidak lagi ada yang ditutup-tutupi atau dibohongi. Kemudian berani menyampaikan kebenaran. Dan juga kita harus mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mulai saat ini, hari ini, untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan istilah 3M. Yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri, yaitu tidak melakukan atau tidak ada keinginan melakukan tindak korupsi. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga, mulai saat ini. Mulai saat ini artinya jangan ditunda-tunda lagi, jangan dinanti-nantikan lagi, tapi mulai saat ini kita lakukan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata penyampaian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Januar Rahman Hakim dari SD Gundang Dia 01. Salam kompetensi, salam integritas. Mohon undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.